Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu anggota dari Garut Zero Waste kali ini sedang bertemu dengan rekan saya, senior saya di Satguna Darut Tauhid, Pak RW. RW berapa, Pak? RW 7 Cihaur Gelis. Dan Kang Rusel ini dia sudah praktek segala macam hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, jadi mari kita akan wawancara beliau ya. Oke, siap ya? Oke. Boleh Pak RW, ini kita lagi ada kita punya akun YouTube baru dibikin tadi pagi dan kita ingin bikin konten nih. Boleh di sini Pak RW. Jadi ini benar-benar dadakan ini. Boleh Pak RW bisa dijelaskan kira-kira yang ada di sini itu instalasi apa saja yang bisa kita jadikan pembelajaran ke masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup. Ya, alhamdulillah kita berada di RW 7 Kelurahan Cihargelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Di sini adalah salah satu kawasan yang mengelola sampah secara mandiri. Ya, alhamdulillah kunci keberhasilan semua program yang ada di sini adalah kuncinya yaitu pemilahan di warga gitu kan. Itu salah satu kunci bagaimana program semua yang ada di RW 7 Kelurahan Cihargelis ini bisa berjalan. Di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk menguraikan sampah organik. Ini yang awal pertama yaitu ada bata terawang. Ini bata terawang ini digunakan untuk membuat kompos gitu kan. Selain ada bata terawang, kita juga menggunakan black soldier fly atau lalat hitam untuk ya itu mungkin ya Pak RW ya. Iya betul, yang kandang itu tuh. Yang kandang hijau itu black soldier fly atau nanti turunannya adalah maggot. Yang maggot itu digunakan untuk membiokonversi sampah organik. Yang di sebelah maggot juga ada bak kompos. Nah itu modelnya open window. Open window. Tadi kan ada dua ya, yang tadi itu yang bata terawang dengan yang open window itu mungkin ada perbedaannya kayak bagaimana Pak RW? Ada perbedaan. Kalau menggunakan sistem penguraian bata terawang, kita tidak terlalu direpotkan untuk memanen gitulah. Karena itu ada skat pemisah di mana si kompos itu akan turun dengan sendirinya. Nah, sedangkan di open window itu kita perlu menggunakan tenaga yang lebih ekstra karena harus dibulak-balik ya. Dibulak-balik supaya rata gitu. Kalau yang terawang itu bisa nggak dibuka untuk ditunjukkan Pak RW? Nah, rekan-rekan mari kita lihat ya. Ternyata ada beberapa jenis cara untuk mengelola sampah organik ya. Dan ini bata terawang ini boleh dijelaskan sekalian Pak? Nah, ini kan dari hasil organik dapur, sampah organik dapur yang ambil dari rumah warga-warga dimasukkan langsung ke sini. Ini kira-kira berapa ini Pak di sini? Berapa kakak ya? Jumlah kakaknya ada 100, kurang lebih 100 kakak. Dan semuanya ke sini atau masih belum semuanya? Di sini semua. Jadi di sini tempat pengolahan sampah organik secara komunal. Ini satu RW. Satu RW segini cukup ya? Atau ini diisi tiap tiga ini? Oke. Jadi ada 3. Seminggu itu 2 kali pengangkutan. Jadi seminggu 2 kali ngisi ini. Seminggu 2 kali ngisi, berarti ada orang yang keliling ya untuk mengambil dari warga ya? Ada khusus petugas. Siap. Nah ini Pak RW boleh lagi dijelaskan yang lainnya nih. Ini mungkin maggot ya. Kalau untuk penghasilannya sendiri apakah sudah pernah di kilo gitu atau di gram? Sudah. Seharinya dapat berapa atau gimana? Sudah. Kalau di gram sih ini kalau dapat siklusnya maksudnya belum banyak sih, paling satu kali siklus panen itu ya sekitar 10 gram lah bisa dihasilkan telurnya. Kalau makannya sendiri itu gimana? Dari sana dari yang organik itu langsung ke sini atau beda misah itu? Untuk ini kan makan organik kan ya? Sampah organik juga ya? Kalau ini adalah kandang peteluran. Beda ya? Beda. Kalau yang untuk menguraikan organik ada di rumah maggot di sebelah sana. Oke. Kita bisa nanti melihat ke sana. Ini disebutnya untuk wahana penetasan ya? Atau pemanenan telur di sini gitu. Rekan-rekan ini sepertinya ukurannya hanya 1,5 ya. Dan ini bisa kebayang kalau di rumah-rumah yang ada halaman yang sempit, tetap kita bisa bikin instalasi kayak begini ya. Dan ini maggot ini kalau tidak salah rakus Pak RW ya? Iya. Rakus terhadap organik ya. Jadi bisa mengatasi masalah sampah organik ya. Kita lihat yang tadi dibilang Pak RW ini sebutnya konsep terbuka ya? Iya, konsep terbuka atau bak
Oke, kita lihat dulu banyak peminat di sini. Nah, ini ada Mang Komal. Waalaikumsalam. Ini Mang Komal ini yang relawan sering ini ya ke daerah-daerah bencana, mantap nih. Kita kolaborasi ini ya. Oke, lanjut lagi Pak RW. Berikutnya silakan. Nah, ini ada model bak pengomposan sistem terbuka ataupun window. Gitu kan. Untuk menghindari bau itu bagaimana nih caranya Untuk biasanya? menghindari bau sih sebetulnya satu kita jaga kelembaban dari si sampah organik. Kelembabannya maksudnya jangan sampai terlalu lembab gitu ya? Jangan sampai terlalu basah. Oke. Karena kalau terlalu basah itu lebih menyengat dibanding ketika si suhu Agak kering gitu ya, nggak? agak kering lah. Itu caranya gimana? Apakah dengan atap ini atau memang ada cara menjaga supaya tidak terlalu lembab itu? Supaya tidak terlalu lembab. Nah, si organik yang baru masuk ini dilapisi dengan kompos yang kasar, kompos yang dipanen secara kasar gitu kan. Seperti ini nih. Ini kan ada hasil kompos. Ini yang hasil panen kompos. Nah, ini masih kasar. Nah, ini kompos yang kasar ini untuk melapisi lapisan organik yang baru masuk ke. Oh, jadi yang sampah organik yang baru itu, yang masih hijau-hijau itu nanti dilapisi oleh. Lapisi ini. Kalau ini dari mana dapatnya ini? Ini dapatnya dari hasil pemanenan kompos. Tapi yang sudah lama. Yang sudah oke. disimpan terlebih dahulu. Iya, kebayang. Tuh, jadi dilapisi agar supaya mengurangi. Nah, inilah siklus. Oke, kita lihat ya. Pengolahan sampah ya. Oke, nanti konsep kita RTPS gitu ini konsep RTPS gitu kan. Rencana tata kelola pengolahan sampah, rencana teknis pengolahan sampah. Oke. Pak RW, ini kalau misalkan ada daerah lain lah ya, mungkin level RT atau RW yang ingin mengadopsi. Tapi kan biasanya kalau ngelihat langsung gini kan sudah banyak nih. Ini bagus kan, tapi kan orang mungkin ingin tahu yang paling simpel dulu nih, yang bisa dilakukan di level paling terkecil. Misalkan satu atau dua rumah mau nyoba, kira-kira kalau untuk nasihatnya yang paling pertama harus dilakukan gimana dulu nih, Pak RW? Nasihat yang setiap dimanapun ya, di tempat manapun gitu yang mau melakukan hal yang sama, saran saya itu buat saja lubang kompos pipa libat buat biopori lah gitu. Biopori ya? Biopori itu yang hal yang paling mudah gitu. Kita membuat biopori di depan rumah, hasil sampah organik yang ada di rumah kita bisa masukkan ke biopori tersebut. Itu yang paling sederhana ya? Yang paling sederhana itu. Oke, iya. Gitu kan. Bayang ya. Oke. Ada apa lagi nih Pak RW? Ini kalau tidak salah ada lele ya di sana ya? Iya, ada lele. Nah, ini adalah ada budik damper kan? Ini kalau yang sering kita dengar budik damper itu budidaya kolam ikan di dalam ember ya. Betul. Nah, Jadi ini hasilnya gimana Pak RW ini? Inovasi dari pengolahan sampahnya. Di sini kan sampah tadi kan dibiokonversi dengan maggot. Iya. Nah, si maggot sendiri ini dihasilkan itu untuk menjadi asupan atau tambahan pakan untuk pakan bagi lele ini ya. Iya, perikanan gitu. Untuk lele, untuk nila gitu. Wah, ini. Jadi boleh untuk kalimat terakhir Pak RW. Ini kira-kira dengan luas lahan yang seperti ini kira-kira ada berapa meter persegi ini? Ini sih sebetulnya ini hanya memanfaatkan ruang lahan yang ada gitu kan. Kalau dihitung-hitung ya sekitar 5 kali 7 kali 5 meter lah kalau misalkan dijumlahkan, karena kan ini terpotong-potong ya. Dan dengan segitu bisa mengatasi dengan 7 kali 5 meter itu bisa mengelola sampah seluas lahan wilayah yang 5.600. Demikian para pemirsa, kebayang ya, hanya dengan lahan yang mungkin paling tinggi juga 7 kali 7 meter lah anggap ya, itu bisa menghandle sampai level RT dan RW mungkin ya. Iya, RT RW yang luasnya 5.600 meter persegi. Nah, jadi yang dibutuhkan mungkin tinggal prakna ya Pak RW ya. Betul, dengan sampah yang dihasilkan itu sebanyak 200 kilo ini per minggu. 200 kilo per minggu. Oke. Ya. Boleh kita lihat tuh di sana ada juga untuk pengelolaan sampah plastik ataupun sampah yang masih bisa didaur ulang ya. Ada plastik-plastik, ada bekas-bekas dus dan lain sebagainya. Nah, demikian laporannya. Ini kunjungan saya salah satu wakil dari Garut Zero Waste, ketemu dengan ini senior saya di Satguna dulu, dan beliau ini sekarang menjadi RW dan menjadi RW percontohan nih di Bandung ya. Garut Zero Waste. Mari kita bareng-bareng kolaborasi nih untuk membantu masyarakat supaya bisa sadar lingkungan, minimal dengan cara memilah-milah ya Pak RW ya. Ya, memilah sampah dari rumah. Ya, dan yang terpenting mulai dari diri sendiri dulu sepertinya. Karena setelah dilihat ternyata
gampang asal ada prak dan niatnya ya. Oke, demikian. Silakan kata terakhir oleh saran-saran karena ini akan masuk ke YouTube. Oh iya, semangat, salam Zero Waste, salam Kang Pisman dari Bandung. Oke, siap. Demikian laporan kami hari ini tanggal 25 Mei 2021 dari Bandung, daerah Ciorgelis ya? Iya, Kang, ya? Kelurahan Ciorgelis. Ciorgelis ya, dengan Pak RW, dengan Kang Rusel. Kang Rusel, saya jadi lupa lagi namanya. Innalillahi. Demikian karena faktor U lah. Demikian laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini rame ya. Jadi YouTuber mah. Atur nuhun Kang ya, atur nuhun pisan. Yuk.